al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu min alamatil i'timadi 'ala al-amal musawwar raja inda wujudi salah. Min alamatil i'timadi 'ala al-amal musawwar raja inda wujudi salah. Di antara tanda-tanda seseorang bergantung kepada amalnya adalah berkurangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi pada dirinya satu dosa, satu kesalahan. Hikmah yang pertama ini bahwa tanda dari seseorang bergantung kepada amal itu adalah berkurang rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang melakukan dosa. Orang biasa membaca Al-Quran satu hari 8 juz, kemudian sudah 3 hari dia tidak membaca Al-Quran, kemudian dia berpikir bahwa kansnya untuk masuk surga berkurang. Orang biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rutin, kemudian satu hari karena satu alasan dia terpaksa berbohong, dia terpaksa memfitnah, atau dia terpaksa meninggalkan sholat. Maka ketika dia tidak melakukan sholat itu, dia berpikir bahwa kansnya untuk masuk surga berkurang. Itu adalah ciri dari orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika hari ini dia bisa sholat duha 12 rakaat, dia bisa qiyamul lail 20 rakaat, dia bisa menghatamkan Al-Quran 20 juz, dia bisa membuka banyak kitab, dia bisa bersedekah. Kemudian dia berpikir, hari ini kayaknya saya untuk masuk ke dalam surga terbuka lebar. Ibnu Athaillah di hikmah yang pertama ini ingin mendekonstruksi cara pandang manusia yang menggantungkan dirinya kepada amal, bahwa menggantungkan diri kepada amal itu dalam hasanah sufistik atau di dalam tradisi sufistik itu mungkin hampir setara dengan perilaku syirik. Ada hadis Nabi yang mengatakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa ma'afafu ala ummati al-isyraku billah. Amma ini lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasana. Sesungguhnya yang paling aku takuti di antara persoalan yang aku takuti yang terjadi bagi umatku itu adalah ketika mereka menyekutukan Allah. Amma ini lastu aqulu ya'buduna syamsan. Aku tidak mengatakan mereka menyembah matahari. Aku tidak mengatakan mereka menyembah qamar. Aku tidak mengatakan mereka menyembah berhala. Walakin a'malan li ghairillah. Tetapi mereka menyembah amalnya sendiri. Mereka mengagungkan amalnya sendiri selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syahwatan khafiyah, dan membangun aktivitas mereka, ubudiyah mereka di atas syahwatul khafiyah. Ini sebenarnya yang paling banyak merasuk di dalam pikiran umat Islam itu. Seringkali dia menggantungkan dirinya pada amal. Kadang-kadang misalnya gini, oh saya ini punya sakit, kemudian sakit saya sembuh, ini jangan-jangan karena sedekah saya ya. Jadi seringkali kita itu membangun satu persepsi bahwa amal kita itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap takdir kita, terhadap nasib kita. Ya, nanti di skema ini bisa dijawab itu Mbak. Menata kehidupan lahir, menata kehidupan batin, menata kehidupan rohani. Nah, karena kita sedang menanjak, ini kan kajiannya sufistik. Kita tidak lagi berbicara fadhailul a'mal. Kalau saya baca surat Waqiah, maka keuntungan buat saya adalah apa? Kalau saya baca surat sholat duha ditambah dengan bacaan ini, bacaan itu, maka keuntungan buat saya adalah, kalau saya baca tabarok, maka keuntungan saya apa? Nah, ketika kita mengkaji tradisi tasawuf, maka kita sudah beranjak dari kaki yang di bawah itu, dari amaliyah Islam menuju amaliyah iman dan amaliyah ihsan. Nah,
Maka yang pertama kali harus direkonstruksi menurut Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikam ini adalah al-i'timadnya, adalah ketergantungannya. Amal kita ini seringnya itu diserahkan untuk siapa? Amal kita itu atau ketika kita melakukan amal itu i'timad, bergantungnya itu kita ke siapa? Kalau kita sampai berpikir bahwa saya sudah melakukan seluruh amaliyah dari A sampai Z sepanjang hidup saya, dan kemudian amaliyah itu semua sudah mendapatkan jaminan-jaminan lah. Orang yang menghafal Al-Quran jaminannya surga, orang yang puasa Senin Kamis jaminannya ini, orang yang mengajarkan ilmu jaminannya ini. Syekh Ibnu Athaillah itu tidak ingin kemudian kita menggantungkan diri kita ini kepada amal, tetapi beliau menginginkan kita ini bergantung kepada pemilik amal, bergantung kepada siapa sesungguhnya yang ada di balik amalnya. Jadi seringkali manusia itu terjebak dalam pandangan. Manusia seringkali pada akhirnya terjebak untuk tadi. Dia beranggapan bahwa kalau amalnya banyak, itu pahalanya banyak. Kalau rokaatnya banyak, itu pahalanya lebih banyak. Kalau baca Qur'annya lebih banyak, saya 1 juz, ibu-ibu 8 juz, itu pahalanya lebih banyak. secara amaliyah Islam itu begitu. Tapi kalau dalam tradisi tasawuf itu ada pemahaman yang beda. Misalnya nanti kita akan ketemu dalam hikmah yang kesian. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahid wa ma kasra amalun baroza min qalbin ma qalla amalun baroza min qalbin zahid wa ma baroza amalun min qalbin. Jadi amal itu tidak dianggap sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala min qalbin zahid, yang berangkat dari hati yang sungguh. Jadi berangkat dari hati yang tidak punya kepentingan, itu nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan seorang yang zahid itu tidak akan bisa mengalahkan pahala orang yang sholat sunat sepanjang hidup. Sarmadan abadan itu tidak akan bisa mengalahi itu. Wa makasura amalun baroza min qalbin raghib, dan tidaklah dihitung banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala amal yang kemudian berangkat dari hati yang penuh dengan kepentingan. Hati ya. Itu ada ayat Al-Qur'annya. Ayat Al-Qur'annya kan ada ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Ahsanu amala. wala ahsanu amala. Ahsanu amala. Ahsanu amala la ahsaru amala. Zahid tadi ya, zahid. Zahid. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahid wa ma kasura amalun baroza min qalbin raghib. Raghib sama zahid itu berpengaruh. Maka dalam ayat Al-Qur'an kan ada apa ya? Innallaha la yanzuru ila Suarikum wala yang yanzuru ila hadis ya? Ayat boleh. Akan tetapi melihat kepada hadis ya? kepada Bukan makalah ulama. tapi yang dilihat adalah Hadis ya. hadis. Jadi jangan kemudian ini tadi sebenarnya tasawuf itu ingin membenahi kualitas ibadah kita, bukan ingin membenahi kuantitas ibadah kita. Jadi tasawuf itu ingin membenahi kualitas ibadah, bukan membenahi kuantitas ibadah. Itu ya. Maka yang pertama kali harus diruntuhkan adalah ketergantungan kita kepada Allah. Dalam hadis hakim itu ada hadis yang sangat dasar, itu berkali-kali saya sampaikan biasanya kalau Pas hikmah yang pertama ini, Ustazah kan pernah dengar ya cerita ahli ibadah yang ibadah 500 tahun. Sudah mafhum kan di kisah ini? Ada ahli ibadah yang ibadah 500 tahun, kerjaannya ibadah aja selama 500 tahun. Nggak maksiat, nggak ngapa-ngapain. Makannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tinggal di gunung itu bawahnya lautan, kemudian dia tidak memiliki apapun, tidak bersentuhan dengan siapapun. Nah, di bawah kaki gunung itu mengalir ainan azbak,
mata air dari air tawar beralih tengah lautan. Kemudian di situ ada syajarah rumman, ada dua delima yang takhruju lahu fi kulli lailatin rummanah. Jadi setiap hari itu sama Allah Subhanahu wa taala rumman itu delima itu keluar satu buah ya. Jadi ada air ada. Dan ketika dia di akhir hayatnya dia minta. Nah ini doa ibu kan sering begitu. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan suci. Diminta, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan suci. Dan juga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yaj'ala lil ardi wa la lisa'in yufsidu 'alaihi sabila. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jasadnya ini utuh. Jadi ada seorang ahli ibadah 500 tahun dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah nongkrong ke mall, enggak pernah Ngopi-ngopi cantik. enggak pernah gosip di WA-an gitu. Bersihlah pokoknya hidupnya gitu. 500 tahun. Kita deh, kayaknya kita deh. Iya, balikannya maksudnya. Ya, itu. Nah, kemudian dia mati. Ketika dia mati, ini malaikat cerita ke Rasulullah. Kata malaikat apa ya? Fanahnu namurru alaihi la habibna wa ya'arajna fa najidu lahu fil ilmi annahu yub'atsu yawmal qiyamah wa yuqafu baina yadayillah wa yaqul dan seterusnya. Kata malaikat, kalau kami ini naik turun, Ya. kalau kami ini naik turun dari langit, dari alam malakut ke alam dunia, kami naik turun, kami menemukan orang ini masih dalam posisinya dan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sudah dicatat. Katakan kelak ketika dia dibangkitkan, Kemudian ketika dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. itu abdi al-jannah. Begitu dia disidang diadili oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan hambaku ini ke surga. Ya. Adkhilu abdi al-jannata bi rahmati. Masukkanlah orang ini ke surga karena rahmatku. Ya. Lalu apa yang terjadi? Fa yaqulu rabbi bal bi amali. Apa Tuhan? Saya masuk surga ini karena rahmatmu. Jadi saya masuk surga karena rahmatmu. Lalu apa? Ketika saya menghafal Quran sejak kecil, ketika saya sholat sejak kecil, ketika saya ibadah sejak kecil, ini nggak dihitung sama Allah, nggak dinaikkan sama Allah. Coba dong dihitung. Sedekah saya nggak dihitung nih. Istri ketua Komnas, setiap minggu anak yatim dikumpulin. Kumpulin doang. Itu misalnya demikian itu semua. Kata hamba ini, apa saya nggak salah dengar ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi, ya, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adkhilu abdi al-jannah, masukkan hambaku itu ke surga. Hamba ini nengok lagi. La ya Rabb, tidak Tuhanku, bal bi amali. Aku ini berhak masuk surga karena ibadahku, karena amal. Loh kan secara tidak langsung kita sering begitu. Oh iya, benar. Nah, itu jadi menentukan amal kan begitu. Akhirnya fayaqulullahu qayisu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi amal. Oke, kalau begitu ditimbang saja. Amalnya ditaruh di tempat yang kiri, kemudian rahmatku ditimbang di sebelah kanan. Apa dulu ya nih Allah, kata malaikat. Coba nikmat memandang. Ditaruh nikmat memandang di sebelah kiri, amal dia selama 500 tahun di sebelah kanan. Ditimbang ternyata lebih berat nikmat memandang dibandingkan dengan amal 500 tahun. Nikmat memandang doang ya. Nikmat mandang. Iya, nikmat mandang anak kan gitu seger. Nikmat mandang rupiah. Oh itu mah Mandang istri. Nah, itu segar sekali itu kan. Itu baru nikmat memandang. Ayo malaikat ya Rob, ini sudah tidak ada lagi amalnya untuk membalas rahmatmu. Nikmat memandang ini belum terbayar. Bagaimana nikmat mendengar, bagaimana mendengar alunan-alunan merdu, suara-suara Al-Quran, bagaimana menikmati makanan-makanan yang enak. Itu semua belum terbayar. Kata Allah Subhanahu wa taala, oke, kalau dia tidak mampu membayarnya, ada silu abdinna. Kalau gitu masuk dia neraka.
Fayujarru ilan nar, kemudian dia digiring ke neraka. Fayunadi Rabbi bi rahmati adkhilnil jannah, Rabbi bi rahmatika adkhilnil jannah. Setelah dia digiring ke neraka karena tidak sanggup membayar amal-amal itu, maka kemudian dia berkata, ya Allah, kalau gitu tidak apa-apa deh, aku cabut pernyataan. Jadi lupakanlah amalku. Aku sudah melupakan amalku. Tidak ada amalku, yang ada itu adalah rahmatmu. Jadi gimana? Masukkan aku ke surga karena rahmatmu ya Allah. Amalku nggak bisa masukkan aku. Sehingga kemudian Syekh Hasan As-Sazili itu mengatakan dalam kitab Wadhaiful Minan, kalau ada orang yang ditakdirkan hidup pada masa Nabi Adam, mati nanti barang Dajjal terakhir, ya, Mahdi Dajjal gitu, kelompok-kelompok yang terakhir, sepanjang hidupnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nanti dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya tidak akan cukup untuk membalas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka yang harus dikonstruksi oleh kita pertama kali adalah lupakan amal. Lupakan amal. Yang menarik itu soal amal, mana ya? Ada ciri amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini syarahnya Asy-Syarqawi, ini syarahnya Ibnu Ibad An-Nafazi. Menarik. Kata beliau, wa qad su'ila ba'dul 'arifin, para kaum arif itu ditanya, ma'alamatu qabulil amal. Apa sih ciri amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah nisyanuka iyyahu. Ketika kau melupakan amalmu, maka amalmu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupakan. Lupa. Jadi kalau kita masih ingat, itu kan anak yatim yang saya tolong 20 tahun lalu, sekarang dia sudah jadi hafiz Quran, sekarang dia sudah jadi dosen, kok nggak ada terima kasihnya sama saya? Karena gue Maka itu amalnya belum naik. Wa in kita unadrika anhu bil kuliah, dan kita memutus pandangan kita terhadap amal itu. Bidilalati qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Fatir ayat 10. Apa surah Fatir ayat 10? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang thayyib, dan amal yang soleh itulah yang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam tafsir Isyarah ya. Jadi kalau kaum sufi itu disebutnya, tradisi tafsirnya itu tafsir Isyarah, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan ruhani. Fa'alamatu rabbil haqqi ta'ala dzalikal amal alla yabqa indaka minhu syai'. Maka ciri dari diangkatnya amalmu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah alla yabqa indaka minhu syai'. Tidak tersisa lagi amalmu itu di sisimu sedikit pun. Fa innahu idza baqiya fi nadrika minhu syai', maka ketika amal itu masih terlihat di dalam pandanganmu, tersisa di dalam pandanganmu, lam yarka fi ilai, amal itu belum naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih suka istihlaul amal, kita masih menikmati amal kita. Ya Allah, saya ini sudah 20 tahun istiqomah sholat duha. lebay banget sih lu. Dan baca waqiah. Nah, itu amal itu belum disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal yang masih kita simpan di hati kita, amal yang masih kita simpan di dalam nalar kita, amal itu belum kita setor. Masih banyak nggak amal yang belum disetor? Mauquf. Disetor amal-amal itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh ini saya ambil kutipannya, Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Karamatul Awliya, ini kitab yang bicara tentang sekitar 400 waliullah, itu ditulis oleh Yusuf An-Nabhani. Ini kakeknya Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Kakeknya ini seorang sufi. Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, ra'aitu fi ba'dil kutub annahu al-qari fi majlis Ustaz Ali Ad-Daqqaq ini. Ada ayat yang membacakan ayat Al-Quran tadi, ilaihi yas'adul kalamu thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Kemudian alamatu annal haqqa rafa amalaka
alla yabqa indak. Indikator bahwa amalmu itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalmu ini tidak tersisa lagi di sisi. Fa in baqiya amaluka fi nadrika fa huwa madfu. Itu bahaya sekali. Fa in baqiya amaluka fi nadrika fa huwa madfu. Kalau amalmu itu masih ada dalam pandanganmu, masih tersisa di dalam dirimu, maka amal itu madfu tertolak. Fa illa yabqa ma'aka fa huwa madfu maqbul. Kalau amal itu sudah tidak tersisa di dalam dirimu, maka amal itu sudah diterima oleh Allah, sudah naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisa-sisa amal yang belum disetor itu segera disetor kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nggak rusak. Amal itu kan rusak. Kalau kemudian ada di kita, kemudian nanti kita aku ini amal saya ya. Kemudian muncul bagaimana? Ujub. Ketika ujub itu merusak amal. Ketika ria itu merusak amal. Supaya ini dibungkus rapi, ya, ini disetor saja ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini kita tidak bisa lagi menggantungkan diri kepada amal. Ada 3 kategori al-mu'tamid, orang yang menggantungkan dirinya kepada amal itu ada 3 ya. Al-mu'tamid ada 3, al-abidun, al-muridun, al-arifun. Nah ini saya ambil dari Asy-Syarqawi ya. Sarah hikam Asy-Syarqawi. Apa itu al-adalah? Ya